Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa memiliki 7 gedung kampus yang terletak secara terpisah di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Umbul Harjo. Gedung kampus pusat UST terletak di Jalan Batian, Kelurahan Tahunan, dibangun dengan konsep modern futuristik, dilengkapi dengan eskalator dan lift untuk memudahkan akses antar lantai. Lantai basement digunakan sebagai area parkir kendaraan, lantai 2 digunakan sebagai ruang pusat administrasi universitas, dan lantai 3 digunakan untuk ruang auditorium dengan kapasitas 1.500 tempat duduk. Gedung pusat UST juga dilengkapi dengan ruang yayasan dan ruang senat dengan kapasitas 50 tempat duduk. Kedua ruang tersebut terletak di lantai 1 menyatu dengan ruang rektorat. Gedung Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan terletak dalam satu area dengan gedung kampus pusat. Menempati area sekitar 10.000 meter persegi, gedung kampus FKIP dilengkapi dengan ruang eksekutif seluas 100 meter persegi, ruang laboratorium bahasa, laboratorium praktek pendidikan teknik mesin, laboratorium tata busana, laboratorium boga, laboratorium seni karawitan, ruang sanggar seni lukis dan patung. Iya. Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Selamat datang Bapak Ibu Salam, semuanya. Prof. Suara kok putus ya? Bagus, Prof. Jelas, Prof. Halo? Iya, Ya, Prof. Prof. Nah, baik. Bagus, Prof. Saya Ya, sudah kami siap. bisa mendengar, Prof. Sudah? Oh ya, baik. Terima kasih. Bu Chandra nggak segera mulai? Mau dimulai sekarang, Prof? Ya, ya monggo. Oh, nggih.
Ya, sebelumnya mohon perhatian Bapak Ibu, acara akan dimulai. Dimohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon atau dalam keadaan mute demi kelancaran kegiatan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara sosialisasi dan simulasi EPAKDOS yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Diklat Sumber Daya Manusia Universitas Sadana Wiyata Taman Siswa. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu akan diberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan aplikasi EPAKDOS, sekaligus akan dilakukan simulasi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memahami aplikasi tersebut, dan nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Kegiatan sosialisasi ini insya Allah akan berlangsung pukul 13 sampai dengan selesai dengan narasumber Dr. Samsul Hadi SEMM, yang akan memberikan pelatihan serta simulasi mengenai EPAKDOS. Perkenalkan, saya Putri Dwi Cahyani yang akan membawa acara pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu hadirin semuanya, kegiatan sosialisasi dan simulasi EPAKDOS ini dihadiri oleh yang terhormat Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Profesor Dr. Andes Haji Pardimin MPD PhD, yang kami hormati Wakil Rektor 1, Dr. Imam Ghazali MSc, Wakil Rektor 2, DRA Tris Harsiwi MPD, Wakil Rektor 3, DRS Widodo Budi MSI, Wakil Rektor 4, Yuyun Yulia MPD PhD. Yang kami hormati Kepala Lembaga Pengembangan Universitas, Bapak Dr. Sutrisno Wibowo, dan juga Kepala Lembaga beserta jajarannya di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kami hormati juga Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Seprodi di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan yang berbahagia, pamong peserta kegiatan pada kesempatan hari ini. Ya, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taman Siswa. Yang ketiga, sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Lembaga Pengembangan Universitas. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, supaya kegiatan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran kegiatan, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, hadirin yang berbahagia, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Taman Siswa. Dengan sikap sempurna di tempat masing-masing, kami silahkan.
pas hari ini ke kampus sama besok? Ya, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah arahan dan sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala LPU USD kepada Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Kami silahkan. Baik, tes sound dulu. Apakah bisa diterima? Bisa, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam. Yang terhormat Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, para pimpinan di lingkungan UST, ya, para kawan sejawat, para dosen yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual ya, untuk membahas bagaimana PAK secara elektronik atau e-PAK itu bisa kita fungsikan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini seharusnya yang membuka Ibu WR2, tapi tadi saya dapat WA dari sekretariat supaya langsung ke saya. Terima kasih Ibu WR2. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan sejawat, para dosen, tugas dosen ini kan ada dua ya, dosen sebagai pendidik profesional, kemudian yang kedua adalah dosen sebagai ilmuwan. Nah, tugas kita selain sebagai melaksanakan tugas keprofesionalan, yaitu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, untuk kita ditambah dharma yang keempat, kebudayaan, ya, dan pengembangan sebagai pengembangan ilmu sebagai ilmuwan merupakan kewajiban kita. Ya, kita punya tugas-tugas administratif. Nah, tugas administratif itu selain melayani mahasiswa, mungkin penasihat akademik, bimbingan dan yang lain, kita jangan lupa mengurus hak kita. Nah, saya melihat kita penuhi dulu kewajiban, kemudian haknya itu insya Allah akan mengikuti. Nah, apa itu? Yaitu kenaikan jabatan fungsional dan sekaligus kenaikan pangkat. Ya. Nah, kalau kita anggap sebagai kewajiban, kenaikan jabatan fungsional itu yang beruntung tidak hanya diri pribadi, tetapi lembaga. Di lembaga, program studi, fakultas, universitas itu akan diuntungkan ketika para dosennya itu memiliki jabatan fungsional yang tinggi, yang sesuai dengan tentu sesuai dengan apa yang kita peroleh di dalam pemerolehan tugas-tugas kita catur dharma, ya, sehingga tidak saja kita anggap sebagai keuntungan kita secara pribadi, dalam hal itu ada hak, ya, tetapi juga kewajiban kita
sebagai dosen untuk memenuhi tugas-tugas kedinasan yang akan berdampak pada kualitas program studi, ya, pelaksanaan pendidikan di program studi, karena dosen-dosennya itu semakin memiliki keprofesionalan yang lebih tinggi atau memiliki kesempatan untuk bertugas, ya, baik di pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Nah, kalau kewajiban itu kita penuhi, ya, maka hak akan datang. Ketika kita mengurus administrasi PAK, ya, kemudian berhasil, ya, akhirnya kita menduduki jabatan tertentu, maka hak-hak di dalamnya itu akan kita terima. Ya, sehingga bisa kita lihat dari dua sisi, sebagai kewajiban, ya, untuk memenuhi bagaimana kualifikasi prodi universitas, terutama berdampak pada akreditasi dan berdampak pada kualitas pendidikan, ya. Dan selain itu juga bagaimana hak kita bisa kita peroleh melalui kenaikan jabatan fungsional. Tentu ada hak-hak finansial, ya, lewat tunjangan profesi yang akan kita terima dengan kenaikan jabatan fungsional. Bapak dan Ibu, ketika kita menengok ke belakang, sebelum musim aplikasi ini berkembang, kita itu sekarang kan hidup dalam society 5.0, ya, di mana kehidupan manusia itu diuntungkan dengan perkembangan teknologi. Nah, sebelum teknologi kita kenal, zaman saya dulu itu kalau mau kenaikan jabatan itu kita kumpulkan satu-satu. Kita susun di map, ya, yang baik, di mana kelompok pendidikan map sendiri, penelitian map sendiri, pengabdian sendiri, kemudian penunjang juga sendiri, dan itu bisa hilang atau bisa ketelingsut karena sesuatu hal. Ya, ada kawan yang sudah tidak mau mengurus kenaikan jabatan, ya, karena apa? Karena berkas-berkas itu hilang, sulit dicari. Apalagi kalau kontraktor pindah sana pindah sini, ya, itu rawan hilang. Nah, sekarang dengan model aplikasi kita sangat diuntungkan. Begitu kita ada bukti melaksanakan kegiatan, maka langsung kita scan, kemudian kita unggah, dan itu menjadi arsip nasional, ya. Dan kita beruntung dari data-data yang ada di database, ya, terutama database di BKD kita, nanti di PAK, itu akan memudahkan ketika kita mengurus jabatan fungsional. Nah, kami berharap dengan aplikasi yang sudah di create oleh kementerian, oleh Direktorat Jenderal, yang ini tentu akan memudahkan kita. Nah, kita terdorong akan lebih termotivasi, ya, dalam rangka menyimpan berbagai berkas di database itu, dan tentu akan memudahkan setiap saat kita melihat apa kekurangan saya. Oh, ternyata pendidikan kurang, maka saya nulis buku. Oh, ternyata penelitian kurang, maka melaksanakan penelitian. Saya menulis jurnal. Oh, PPM-nya saya belum pernah, maka saya mengadakan kegiatan PPM dan lain sebagainya. Setiap saat bisa kita lihat secara konkret, real time, ya, apa yang kita punya. Dan inilah saya kira keuntungan-keuntungan dari aplikasi ini untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sangat beruntung, ya, karena aplikasi ini akan memudahkan Bapak Ibu, dan tentu memudahkan universitas, program studi untuk melihat kualifikasi dosen-dosen yang ada di program studi, di fakultas, dan di universitas. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Kalau masih ada hal-hal yang mungkin kesulitan di sana sini, saya kira P2M yang ketuanya adalah Ibu Chandra siap 24 jam untuk melayani Bapak Ibu, tentu secara virtual, ya. Demikian, selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sosialisasi aplikasi PAK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tris.
Bapak Ibu, untuk memasuki acara inti, sebelumnya kami mohon untuk laporan kegiatan dari lembaga, mohon bantuan dan perkenannya Bapak Ibu untuk menghidupkan video untuk dokumentasi bersama. Boleh dihidupkan videonya Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Mas Eko bisa membantu untuk di screenshot terlebih dahulu. Mas. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu sebentar. Beri senyuman yang terbaik. Siang-siang panas-panas. Oke, mohon ditahan. Ada berapa slide ya, Mas? Sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk menghidupkan video. Kemudian memasuki acara inti adalah penyampaian materi, sosialisasi, dan nanti akan praktik simulasi tentang EPAGDOS dari narasumber kami, Dr. Syamsul Hadi, SEMM. Untuk Dr. Syamsul Hadi, kami silahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor dan Pak Rektor dan seluruh jajarannya, Pak Prof. Sutrisno Wibawa, Kepala NPU dan seluruh jajarannya. Terima kasih ya untuk kesempatan hari ini. Saya sharing ya, sebenarnya sharing pengalaman yang saya lakuin tahun 2021 kemarin untuk pengajuan lektor 200. Nah, saya kira untuk proses pengajuan cabung ini butuh koordinasi khususnya di bagian kepegawaian ya. Ada Pak Sigit, kemudian Pak Kus, kemudian ada Pak siapa lagi Mbak Put? Mas Singgi, Mas Kodri, Mas Rana, dan Mbak Hermin, sama Mbak kawan-kawan semua. Karena kalau kemarin itu hybrid ya sebenarnya ya. Jadi saya juga ngisi di EPAGDOS, kemudian tetap juga ngeprint ya, tetap ngeprint kalau kemarin. Sewaktu almarhum masih ada, beliau juga ngeprint, kemudian juga minta tanda tangan ke sana kemarin itu masih. Saya nggak tahu aturan untuk saat ini apakah sudah full lewat EPAGDOS semua, ataukah masih ada berkas-berkas yang hard copy. Nah, saya nggak tahu itu untuk aturan yang sekarang. Nah, untuk kesempatan ini memberikan apa ya? Memberikan insight. Jangan aku deh. Mohon maaf. Memberikan insight bagi saya. Jadi untuk mulai menata berkas-berkas ya, khususnya di bidang ada pendidikan, kemudian penelitian, ada pengabdian, kemudian ada penunjang. Tadi malam sudah sempat saya cari-cari dan itu baru cabung saya keluar itu Januari ya, 1 Januari sampai sekarang baru 3 bulan itu sudah susah untuk nyarinya, apalagi sudah tahun-tahun ya. Jadi mulai sekarang bisa mulai mencari data-data terkait dengan khususnya di penelitian, kemudian pengabdian dan penunjang. Nah, langsung saja Bu Putri, ini kita mulai saja. Nah, harapan saya pribadi, Bapak Ibu jika ada yang belum paham, saya mulai pelan-pelan, mulai dari pembukaan EPAGDOS, kemudian apa saja yang harus kita siapkan. Nah, khususnya yang sudah punya jabatan fungsional, begitu mulai AA, itu sudah mempersiapkan mulai SK pengujian ya, SK pengujian, kemudian berkas kelulusan mahasiswa, kemudian SK pembimbing dan bimbingannya sudah lulus atau belum, itu harus ada semua. Nanti kita bahas satu persatu dan praktek sekalian berkas apa saja yang harus kita miliki dan kita bisa siap-siap sendiri. Paling tidak hari ini sudah ada gambaran penuh bagaimana proses pengisian di EPAGDOS. Ini mohon izin untuk share screen. Oke, Bapak Ibu, untuk awal kita bisa langsung login ke EPAGDOS. Tulis aja, kita tulis EPAGDOS.
Nah, kemudian biasanya di paling atas ya, Epagdos, LL Dikti 5 ini kita klik ya. Nah, kita masuk pada login. Nah, di sini loginnya itu NIDN. Nah, waktu itu saya kesusahan untuk login. Jadi NIDN, passwordnya juga NIDN, itu tidak bisa masuk. Nah, itu bisa minta bantuan Pak Singgi ya, Pak Singgi untuk disampaikan ke LL Dikti biar kita bisa login. Nah, monggo Bapak Ibu bisa dipraktekkan dulu apakah sudah bisa login, dan yang belum bisa login bisa raise hand. Nanti Mbak Putri biar cek nama-nama Bapak Ibu yang belum bisa login biar dibantu untuk disampaikan ke Pak Singgi. Monggo Bapak Ibu sudah bisa sampai sini. Ada yang masih belum bisa masuk Bapak Ibu? Pakainya NIDN ya Pak Samsul ya? Iya, Pak, NIDN untuk user sama passwordnya. Password. Oke, silakan. Sudah bisa login semua, Bapak Ibu? Ya. Ya, Bu Pak. Anggri belum bisa login, nggih? Belum, Bu. Menggunakan NIDN, Ibu? Ya, pakai NIDN 2 kali belum bisa. Oh ya. Bisa dicatat aja, Bu Putri. Bapak Ibu. Saya juga belum bisa, Bu Putri. Oke. Raise hand semua saja, Bapak Ibu yang belum bisa. Yang belum bisa, mohon raise hand. Nanti saya sampaikan ke pihak kepegawaian. Ada kemungkinan itu sudah diganti passwordnya. Iya, karena kalau dari awal itu memang menunya NIDN semua untuk password sama user. Sudah semua? Biasanya ada dua. Yang pertama memang tidak bisa login, seperti kasus saya kemarin, itu saya menggunakan NIDN, belum pernah saya login di situ. Bisa dibantu sama bagian protokol. Yang belum bisa login ini ada Bu Agri, Pak Widodo. Mohon maaf, Pak, tidak jadi saya menggunakan password lain, ternyata bisa, Pak. Oh, bisa. Oh, Ya, gitu. tidak pernah. Terima kasih. Oh, ya, sama-sama Ibu. Oke, sudah ya. Kita bantu Bu Putri. Bapak Ibu yang belum login. Saya belum bisa, Pak. Belum bisa. Belum. Atas nama Zoom-nya Suyono. bocor, Zoom-nya bocor niki. Ada jagongan. Dalam. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Dibantu Bu Putri J untuk mereka Bapak Ibu yang belum bisa login ya. Oke, kalau sudah bisa login Bapak Ibu, kita tinggal masuk. Nah, masuk akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu ini dicek juga. Jadi kemarin ada salah satu dosen itu sekarang sudah lektor 300, tapi di Epagdosnya masih lektor 200. Nah, itu bisa disampaikan ke bagian pegawaian juga ya. Silakan Bapak Ibu semuanya dicek di halaman beranda utama ini, tampilan utama, apakah sudah sesuai dengan jabfung terakhir Bapak Ibu semua. Kalau ada yang belum sesuai, seperti kemarin lektor 300, tapi tercantum di Epagdos 200, itu bisa disampaikan ke bagian kepegawaian atau nanti bisa menghubungi Ibu Putri. Sudah Bapak Ibu sampai sini, sudah dicek semua, J? Oke, kalau sudah sampai sini, kemudian kita pengajuan angka kredit. Jadi di sebelah kiri ada 3 ya, ada beranda, pengajuan angka kredit sama penilaian angka asesor. Nah, karena sampai saat ini saya lihat belum auto ya, belum semuanya itu menggunakan aplikasi full, sehingga seperti penilaian AK saya ini belum ada di sini, tapi SK-nya sudah turun. Artinya, sepengetahuan saya, penggunaan Epagdos ini masih ada ada berkas yang non digital ya.
Tapi kita disyaratkan tetap untuk penggunaan EPAKDOS untuk pengajuan jagung, Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik pengajuan angka kredit. Nah, di sini ada buat pengajuan ini kalau baru ya, kalau baru. Ini klik kita buat pengajuan. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, tadi kalau lektornya tadi harusnya 300, kemudian tertulis di EPAKDOS 200, nanti akan kesusahan. Mau loncat ke lektor kepala, kesusahan masih 200, jadi butuh kum 200 lagi. Padahal di jabatan yang terakhir itu sudah 300, berarti kurang 100 lagi. Nah, kalau sudah sampai sini, silakan Bapak Ibu pilih ini. Nah, mau lektor 200, lektor 300, dan seterusnya. Bapak Ibu, sampai sini ada yang belum bisa dipahami, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa semua ya sampai sini ya? Bisa bertanya. Bisa Pak. Bisa masuk Pak Sam. Kemudian kita pilih. Nah, semisal mau lektor kepala 400 kita klik. Nah, kalau sudah klik simpan Bapak Ibu. Kalau sudah klik simpan, nanti balik ke sini ya. Nah, ini semisal nih saya awalnya lektor 200, kemudian saya mau naik ke lektor 400. Nah, di sini ada pendidikan, Bapak Ibu, ini sudah otomatis. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi 40 pendidikan, 40 penelitian, pengabdian, dan penunjang itu berapa persen, tidak perlu lagi. Karena sini sudah otomatis, berarti bagian mana yang kurang, bagian mana yang lebih, itu terlihat di sini, Bapak Ibu. Oke, lihat sini. Nah, untuk memulai, kita klik kegiatan di sini. Nah, klik kegiatan, di sini ada pilihan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penelitian, PKM, sama penunjang dosen. Nah, bagi yang saat ini sudah lulus S3 dan ijazahnya belum dipakai untuk pengajuan jabatan fungsional, bisa menambahkan pendidikan ini, Bapak Ibu. Pendidikan, kemudian kita pilih doktor. Nah, tinggal kita isi bidang ilmu apa, tahun lulus apa, akreditasi perguruan tinggi apa, kemudian di sini dilampiri ijazah. Nah, kemudian kalau semisal saya sudah kepakai nih ijazah S3 saya, berarti saya sudah tidak menggunakan pendidikan lagi karena sudah saya pakai untuk pengajuan jabatan fungsional yang kemarin. Jadi saya langsung pilih ke pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, untuk ini bisa kita isi semua, bisa saja kalau data kita ada. Dan ini butuh kerjasama antara TU ya, khususnya TU di setiap prodi masing-masing. Kalau bisa ini saran saya, karena semisal tadi malam saya mencari berkas-berkas saya harus komunikasi dengan TU apa yang belum saya miliki, kemudian SK ataupun surat penugasan itu kadang tercecer. Nah, kalau kita dapat surat penugasan ataupun SK, biasanya kan lewat WhatsApp ya Bapak Ibu, itu biasanya saya masukkan ke Drive. Pokoknya saya kumpulin di Drive semuanya. Jadi misal Pak Dekan mengirimkan apa gitu ke saya, atau Pak Wakil Dekan mengirim apa ke saya. Karena kalau nggak gitu nanti hilang ya. Itu solusi pertama. Kemudian kalau yang kedua, ya mungkin dari setiap prodi TU itu mempunyai database setiap dosen. Jadi yang membantu dosen TU-nya. Misal dosen di fakultas manajemen itu ada 20. Berarti di draft itu punya folder 20 nama dosennya. Jadi setiap ada penugasan atau masukkan oleh TU. Jadi sudah punya bank yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh dosen itu bisa melakukan penyimpanan secara mandiri, cara pertama tadi.
Itu mungkin saran saya untuk TU di setiap prodi. Karena khususnya di MM ini kemarin ada beberapa saran Pak Dekon harus dari lektor menjadi lektor kepala. Ada beberapa dosen dan itu memang kesusahan untuk mencari datanya. Kalau kita tanya ke TU-nya, ya belum tentu lengkap ya. Jadi mulai sekarang saran saya untuk di setiap program studi sudah TU-nya khususnya untuk membuat file-file khusus di drive yang bisa diakses oleh dosen. Jika itu privat itu bisa setiap folder di drive itu bisa dikasih password dan hanya bisa dibuka oleh dosen yang bersangkutan. Nah, itu saran saya. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan pendidikan. Karena bagian pertama pendidikan ini sudah saya pakai di Javu yang kemarin, saya mulai langsung ke pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama pelaksanaan perkuliahan ini otomatis ya, tinggal kita klik ini kemudian sinkron. Kita tinggal sinkron aja. Nanti otomatis masuk di pengajuan angka kredit kita. Itu sudah otomatis. Nah, jika nanti ketemu seperti yang kemarin saya alami itu, ketika saya sinkron, ada beberapa mata kuliah yang tidak ada di situ. Nah, solusinya minta bantuan Pak Singgi ya untuk menyampaikan pada LLDikti. Nah, gitu. Itu yang pernah saya alami kemarin. Jadi sudah saya klik sinkron, nggak muncul-muncul nih. Kemarin kalau nggak salah 13 mata kuliah hanya 12 mata kuliah yang bisa tersinkron, yang satu belum. Sehingga dibantu sama Pak Singgi untuk menyinkronkan di LLDikti. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi ini otomatis ya Bapak Ibu, kita tinggal klik pelaksanaan perkuliahan, kita tinggal sinkron. Oke, monggo dicobirin, monggo pelaksanaan perkuliahan disinkron dulu. Kok? Sudah berhasil tersinkron? Berhasil dilakukan. Oke. Sudah muncul, Pak? Sudah? Sudah dicoba, Bapak Ibu? Keluar, J? Ini saya coba, saya sinkron ya, punya saya. Mestinya kosong, karena ini masih kosong ini. Pendidikan ini ada tambahan sedikit. Sudah berhasil, Bapak Ibu? Gimana, Bapak Ibu? Dilanjut? Mas mau tanya, sudah disinkronisasi, ngeceknya kalau berhasil dan enggak lewat mana? Oh, jenengan di sini masuk ke pengajuan angka kredit ini sebelah kiri, ya kita klik, kemudian di sini nanti akan terisi sendiri, Ibu. Sudah dicek, Ibu? Ya, tetapi tidak, padahal sudah sinkronisasi. Sudah tersinkron, tapi tidak muncul, Ibu. Ini nggak muncul. Nggak muncul? Enggak. Kalau kasus saya ini, saya kan TMT-nya itu 1 Januari 2022 ini ya, Bu ya. Dan untuk yang saya ajarin kan belum selesai. Jadi memang belum bisa masuk ke sini. Jadi nunggu 1 semester baru bisa masuk ke sini. Nah, kalau Ibu sebelumnya belum mengajukan Javung lagi, harusnya bisa. Kalau nggak bisa, butuh sinkronisasi dari Pak Singgi. Mungkin bisa dicek di bagian detail Pak Samsul.
Detail bisa, detail di sini bisa. Di sini ya. Ini belum ada nih. Ini baru melakukan kegiatan orasi ilmiah. Kalau punya saya. Kalau punya Ibu di bagian detail sudah bisa Nggak dilihat. ada juga, tidak ada. Bidang A atau itu? Bidang B. Bidang B ya. J. Oh, hanya kata-katanya SKS-nya 20 gitu aja. Oh, J. Berarti sudah masuk ke bidang B, ya, Bu. AK semesternya sudah masuk. Semester ganjil 2021-2022. Oh, J. Berarti udah masuk, J. Tapi daftar mata kuliahnya nggak ada, itu nggak apa-apa ya? Daftar mata kuliahnya kalau kemarin tuh per semester ada ganjil genap itu, Ibu. Ini nggak ada ya? Nggak ada, J. Nggak ada. Memang tidak ada mata kuliahnya itu. Adanya di detail, tetapi kalau di apa yang tadi itu nggak ada. Yang di sininya muncul, Ibu, pendidikan. Yang di detail ada. Kalau di sini, di depan sini? Nggak ada. Oh, nggak ada, J. Betul. Oh, J. Berarti itu malah sudah ketahuan, Bu. Nanti tinggal disinkronisasi saja. Jadi kita coba-coba ini karena proses sinkronisasi itu kadang butuh tangan dari bagian kepegawaian ini. Oke, itu masih pelaksana pendidikan, Bapak Ibu. Nah, tadi ini sudah sinkronisasi. Kalau ada yang belum tersinkron, langsung bisa menghubungi Pak Singgi. Jadi mulai sekarang sudah bisa nyicil, J. Nah, kemudian di sini kalau pembimbing kuliah kerja nyata, kita klik saja, Bapak Ibu bisa ngeklik semuanya, boleh. Misalnya Bapak Ibu sebagai pembimbing KKN, kita tinggal klik. Nah, di sini sudah sinkron juga untuk KKN. Kemudian pembimbing utama tesis, berarti pembimbing 1 kita klik. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu apa saja berkas yang harus kita siapkan ketika kita memasukkan pembimbing utama tesis. Yang pertama, tahun akademik nomor SK. Jadi kalau kita belum punya SK pembimbing, Bapak Ibu bisa mulai mencari, atau kalau belum dibuat bisa minta dibuatkan. Kemudian yang kedua, berkas yang kedua, ketika kita tambah mahasiswa, ada namanya bukti lulus. Berarti ketika kita memasukkan angka untuk pembimbing utama tesis, ya sama ini, nanti tesis, skripsi, kemudian dua dulu ya, pembimbing utama tesis sama pembimbing utama skripsi itu diminta 1 SK, kemudian yang kedua bukti lulus. Bukti lulus ya, bukti lulus bisa berita acara kelulusan, itu bisa. Itu ya. Kemudian, jadi ini yang perlu disiapkan banyak sekali nih folder-foldernya. Jadi kalau saya pendidikan, kemudian di dalamnya ada apa saja. Misal kalau saya untuk perkuliahan, berarti SK semesteran, kemudian tadi pembimbing utama tesis, berarti SK untuk pembimbing sama bukti kelulusan. Jadi kalau saat ini kita masih membimbing, berarti belum bisa kita ajukan kalau belum lulus. Jadi harus lulus dulu baru kita bisa ajukan. Kemudian pembimbing utama skripsi sama. Jadi file yang dibutuhkan 2. Ya file SK, kemudian file bukti lulus. Kemudian biasanya pendamping pembantu tesis, berarti ini pembimbing 2. Kemudian pembimbing pendamping pembantu skripsi, ini pembimbing 2. Kemudian, nah ini penguji, bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, sebagai ketua penguji atau sebagai anggota penguji, itu juga masuk di pelaksanaan pendidikan. Kita klik saja. Jadi sama di sini ya. Yang pertama SK, penugasan. Jadi setiap kali kita menguji, itu kita harus punya SK-nya, kita minta SK-nya, kemudian harus kita memiliki bukti kelulusan. Bukti kelulusan berupa surat berita acara kelulusan dari mahasiswa tersebut.
Jadi setiap mahasiswa, kita tinggal klik NIM-nya, kemudian nama mahasiswa, dan bukti kelulusan atau berita acara kelulusan. Nah, itu. Kemudian atau membina kegiatan mahasiswa bidang akademik. Ini bisa misal Bapak Ibu menjadi pembina UKM Ristek atau UKM musik atau UKM apa yang ada di UST, itu bisa kita masukkan di pelaksanaan pendidikan, masih pelaksanaan pendidikan. Jadi Bapak Ibu ketika mengajarnya kurang, poin mengajarnya kurang, bisa ditambahkan penguji skripsi, penguji tesis, kemudian ada sebagai pembimbing skripsi, pembimbing tesis, ya, kemudian pembina kegiatan mahasiswa, bisa jadi pendamping UKM, kemudian bisa jadi dosen pendamping akademik, itu juga masuk di sini. Jadi di sini membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, ini cuma SK saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada dosen pembimbing akademik, kita tinggal minta SK-nya saja, kita upload. Begitu juga yang menjadi pembina UKM Ristek atau UKM musik dan lain sebagainya, itu tinggal kita masukin nomor SK penugasan saja. Kemudian kita ke bawah ini banyak banget ini Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan dengan file yang Bapak Ibu miliki. Ya, kemudian semisal berupa buku ajar, buat buku ajar bisa di sini. Kemudian orasi ilmiah. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah punya jabatan di universitas, bisa menambahkan di sini sebagai rektor, wakil rektor, ketua sekolah, pembantu direktur akademik dan lain sebagainya, ini bisa dimasukin Bapak Ibu. Saya contohkan semisal di sini ada, ini kalau sekretaris nggak ada di sini soalnya. Ini misalnya sekretaris jurusan, nah ini sudah tersinkron Bapak Ibu. Nah ini saya coba sinkron, punya saya itu juga belum tersinkron. Artinya saya harus koordinasi dengan Pak Singgi untuk membantu menyinkronkan data di PDDikti. Nah, ini tetap butuh kita cek punya kita sendiri masing-masing, apa yang belum tersinkron itu bisa kita minta bantuan pada bagian kepegawaian. Oke, itu kemudian ini banyak ini Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu silakan melihat sendiri. Jadi pelaksanaan pendidikan itu ada banyak. Bapak Ibu bisa klik sesuai dengan file yang sudah atau pekerjaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tinggal kita mencari apa berkas apa yang harus kita upload. Nah, itu J. Dari pelaksanaan pendidikan ini ada yang belum dipahami Bapak Ibu, monggo. Saya tanya Pak Samsul, jadi kaitannya dengan yang bisa disinkron tadi hanya yang ini nggih, yang unsur pelaksanaan pendidikan yang pengajaran apa ya? Apakah kayak seperti tadi membimbing skripsi, kemudian menguji, itu kan kalau di sister malah sudah masuk. Apakah itu juga bisa disinkronkan atau kita ngisi satu-satu, Pak? J, terima kasih Bapak. Jadi untuk sistem EPAKDOS ini setahu saya Bapak, setahu saya itu kalau bisa disinkron seperti ini, misal ya Pak ya, pelaksanaan perkuliahan sudah ada otomatis seperti ini, itu kita langsung sinkron saja Pak. Kemudian kayak KKN itu juga sinkron. Nah, kalau tidak ada kata-kata sinkronisasi di sini, berarti kita harus ngisi manual, Pak. Misal pembimbing tesis, pembimbing utama tesis ini. Nah, di sini tidak ada sinkron, Pak. Jadi kita mengisi secara manual. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih. Monggo, ada lagi. Bapak Ibu bisa melihat satu-satu, J. Misal saya sudah membimbing utama skripsi sudah 4 tahun, misal. Nah, jadi harus mempersiapkan minta bantuan TU-nya untuk menyiapkan SK pengujian, SK pembimbing
sama bukti kelulusan setiap mahasiswa. Karena nanti kita akan ngisi NIM-nya berapa, nama mahasiswa berapa, surat berita acara kelulusannya harus ada. Nah, Pak, bagaimana kalau satu berita acara kelulusan di dalamnya ada banyak mahasiswa, kita masukin satu-satu aja. Ini juga filenya sama, mahasiswa kedua juga sama, dan seterusnya. Gitu, J. Ini Bapak Ibu tinggal nyoba-nyoba di sini, karena eman-eman kalau hanya melaksanakan perkuliahan saja, sinkron sekali saja, padahal Bapak Ibu sudah melakukan bimbingan tesis, bimbingan skripsi, menguji, kemudian menjadi pendamping mahasiswa, itu eman-eman kalau nggak kita masukin sekalian. Cukup di sini, Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo. Monggo Bapak Ibu untuk bertanya bisa secara langsung. Mohon maaf Bapak, berkaitan dengan pengisian ini, Bapak kan kayaknya juga tadi takut masih sinkronnya itu kok belum diklik. Apakah kalau sudah disinkron itu tidak bisa direvisi? Atau bagaimana Bapak? Oh, J, terima kasih. Bisa Ibu. Oh bisa ya, bisa direvisi ya. Kalau sinkron, ini nggak muncul. Karena saya baru baru mulai terhitung di semester ini, jadi belum menyelesaikan satu semester. Jadi di sini Bu, ini di status Bapak Ibu, status ini nanti akan berubah. Kalau kita fokus ke poin 2 ini J, kalau kita sudah submit mulai dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian sampai penunjang, itu tetap bisa diedit sampai di sini muncul saya lupa namanya di sini, draft ini akan berubah menjadi warna hijau kalau nggak salah, itu sudah mencukupi, tinggal kita submit. Ketika kita klik submit di sini, otomatis ada notif ke bagian Pak Singgi sana, kepegawaian, oh ada dosen yang sudah mengajukan untuk gabung. Nah, ketika Ibu pengen, saya mau revisi lagi. Nah, bisa komunikasi sama bagian kepegawaian untuk mengembalikan ke Ibu lagi. Jadi bisa ngedit lagi. Oh, begitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Berarti loncat juga boleh ya? Kan suka-suka kita kan ini tadi pengajian. Suka-suka kita. Langsung profesor juga boleh. Terima kasih, Bapak. Sami-sami. Monggo, Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, menanyakan mungkin sedikit di luar dari pengisian ya. Saya sudah mencoba mengisi itu dari 2021 Pak. Tetapi kan terus berhenti dikarenakan kan saya masih studi. Nah, tetapi dalam pelaksanaan pendidikan di tempat saya itu kegiatan prosentasenya sudah 59%. Itu kan saya baru mencoba pada pelaksanaan pendidikan. Apakah bisa diteruskan atau berhenti dulu, karena takutnya nanti kalau sudah mencoba proses terus tetapi tidak bisa digunakan gitu. Ibu sudah lulus studinya sekarang? Belum, tetapi izin belajar Bapak. Oh, J. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan itu di angka kreditnya di sini prosentasenya semua bisa masuk gitu loh Pak. J. Ini teknis pengisian ya Bu. Kalau untuk teknis kebijakan saya belum tahu dari Univ J, apakah saat lagi studi, izin studi itu bisa mengajukan gabung atau tidak, saya belum tahu itu. Jadi kalau secara teknis sih, kalau ini sudah memenuhi dan nanti ada, kalau nggak salah ini berubah jadi hijau kalau nggak salah. Saya lupa ini hijau atau biru gitu. Jadi biru Pak, biru bagian bawahnya ada angka kredit sudah memenuhi. Gitu ya, saya agak lupa itu. Angka kredit sudah memenuhi, kita tinggal submit saja. Kalau untuk kebijakan, saya belum tahu ya Ibu. Yang studi itu apakah boleh mengajukan gabungnya atau nunggu studi selesai biar sekalian loncat jauh gitu. Begitu Ibu. Terima kasih Pak. J, monggo yang lain sebelum kita ganti ke yang lain. Pak Samsul, saya izin bertanya, Pak Samsul. Ini suaranya Pak Agus yang gagal itu ya? Pak Samsul ini terima kasih pencerahannya. Saya mencoba untuk menambah di
pelaksanaan pendidikan, saya klik yang pembimbing KKN, itu tetap hasilnya sama setelah saya sinkron dengan yang tadi. Jadi di awal itu pelaksanaan pendidikan saya 27,5 poinnya atau 18,33%. Lalu saya tambah kegiatan membimbing KKN, saya sudah 2 semester membimbing KKN, tetapi datanya tidak berubah. Nah, apa yang harus saya lakukan, Pak Samsul? Matur nuwun, Pak Samsul. Sama-sama Pak Agus. Iya, itu mungkin kasusnya sama kayak saya sudah ngajar 13 mata kuliah, berarti berapa SKS itu, tapi yang muncul hanya 11. Nah itu mungkin saran saya Pak ya, saya nggak tahu sistem bisnis proses sistem ini sampai ke LL-Dikti, sampai ke TD-Dikti itu saya belum tahu. Cuma saran saya langsung ke Pak Singgi. Pak Singgi ini untuk kegiatan KKN ini kan harus disinkron di Epagdos. Jadi kalau belum tersinkron, mungkin ada data yang belum tersinkron dengan Epagdos. Mungkin Pak Agus, saya belum tahu itu. Di sini sudah ada Mas Singgi, mungkin bisa membantu menjawab. Ya, Pak Singgi, Pak Singgi. Iya, apakah karena memang belum tidak dilaporkan di Porlab ya, Mas? Belum ya? Halo? Oh ya, belum ada. Sepertinya tuh setahu saya kemarin Pak Agus, mohon maaf jika salah, itu dikarenakan memang untuk pengambilan data di sistem Epagdos itu memerlukan sinkronisasi dengan Porlab Dikti. Jadi harus dilaporkan. Sepertinya begitu, tapi nanti mungkin bisa lagi untuk dikomunikasikan ya sama pihak kepegawaian yang tahu by sistemnya. Terima kasih, Bu Putri. Monggo Pak Samsul. Iya Pak Agus, jadi Bapak Ibu, ini bagus ini kita sudah bisa melihat data kita yang nggak tersinkron apa, kemudian kita bisa bareng-bareng dibantu sama Pak Singgi bagian kepegawaian, biar sekaligus gitu ya, sekaligus ada sekarang ada 170-an yang masuk, bisa dicek semuanya, nanti Pak Singgi biar mumet nanti. Bercanda aja Pak Singgi. Oke, ini semua ini bisa Bapak Ibu cek ya yang sudah dilakuin apa. Kemudian kalau disinkron bisa silakan disinkron. Jika tidak muncul bisa dicatat. Kemudian konsultasi sama bagian kepegawaian. Kemudian kita lanjut ke bagian penelitian, pelaksanaan penelitian Bapak Ibu. Nah, penelitian ini kita bisa klik. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penelitian di sini tidak hanya artikel ilmiah, Bapak Ibu, bisa menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan ber-ISBN. Nah, ini berita bahagia sebenarnya untuk Bapak Ibu semuanya, karena universitas sudah memfasilitasi dari UST Press dan hanya membayar 200.000. Nah, bisa menghubungi Pak Gus, ya. Ini kemarin saya sudah nyoba satu buku diterbitkan oleh UST Press, ini langsung diproses cepat banget. Saya Sabtu ngirim, Senin sudah diproses ke ISBN dan kemungkinan 7 sampai 10 hari bisa turun ISBN-nya. Dan Bapak Ibu bisa mulai nih, walaupun draftnya belum 100%, Bapak Ibu sudah bisa nyicil untuk pembuatan ISBN. Dan itu mudah banget. Ya, ini luar biasa ini, apresiasi banget untuk UST Press yang membantu memberikan ISBN. Oke, kemudian karena berbeda Bapak Ibu, kalau kita menerbitkan ada terbitan perguruan tinggi itu nilainya berbeda ya. Jadi brandingnya berbeda. Ada yang penerbit umum gitu ya, penerbit umum yang sudah punya jaringan distribusi itu ya malah bagus lagi ya. Kemudian ada penerbit yang tidak memiliki jaringan distribusi dan tidak di universitas juga berbeda. Jadi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kalau untuk menyadur buku ini paling ya maksimal di 80 halaman sudah bisa Bapak Ibu. Bisa dari mata kuliah yang sering diampu, buku apa yang sering digunakan, misal berbahasa Inggris silakan bisa disadur. Mungkin dari 400 halaman jadi 80 itu sudah bisa Bapak Ibu.
Kemudian, nah ini mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN. Nah ini tetap bisa diberikan ISBN dari UST Press. Kemudian membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan dan selanjutnya. Ya paling mudah ya ini ya Bapak Ibu. Nanya boleh Pak Samsul? Ya Pak Didi. Kalau tadi tentang penerbitan buku, bukan sebagai penulis, tapi sebagai ini critical revenue gimana? Critical revenue. Gimana Pak Didi? Maaf, belum jelas. Bukan menulisnya, tapi sebagai critical review-nya. Kan nggak dimasukkan ya? Oh iya, Pak Didi. Itu menyadur buku malah bagus Pak Didi. Jadi saya punya teman Pak Danang Sunyoto, dosen Jana Badra itu sudah menulis buku referensi sebanyak 144 buku. Jadi kalau jenengan buka Danang Sunyoto itu di Google itu luar biasa bukunya. Ada 144 buku itu 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah mungkin lebih dari itu. Nah, kemudian beliau menyarankan, Pak Sam, kalau buat buku yang biasanya dipakai untuk bahan ajar dan berbahasa Inggris, mungkin ada 400 halaman, bisa di-resume. Nah, gitu Pak, bahasanya di-resume, Pak. Bisa di-resume setiap bab ya, kemudian ditranslate ke Indonesia dan dibuat judul agak berbeda sedikit, tapi di bawahnya ditulis menyadur judul buku, kemudian nama pengarangnya, kemudian penerbitnya disertakan di bawah judul Pak Didi. Nah, kemudian di bagian referensi Pak, itu hanya satu referensinya judul itu saja. Yaitu menyadur buku Pak Didi. Itu lebih mudah Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Didi. Ada lagi? Ini bisa menghasilkan karya ilmiah. Kita klik ya karya ilmiahnya. Nah, di sini apa saja yang perlu disiapkan Bapak Ibu ketika upload karya ilmiah? Yang pertama, nah ini ada banyak ini ya. Hasil penelitian pemikiran ini banyak banget ini. Misal yang sederhana nih, Sinta ya, Sinta 1 dan 2. Ini saya contohkan. Dan Bapak Ibu bisa melihat nih, di sini ada banyak banget, ada buku referensi, ada monograf, ada penelitian dalam bentuk book chapter, kemudian pemikiran dipublikasikan, bereputasi atau jurnal internasional biasa, atau terakreditasi peringkat 1 dan 2. Ini saya contohkan peringkat 1 dan 2 apa saja yang harus disiapkan. Kita klik. Dan Bapak Ibu bebas untuk mengklik kira-kira artikel penelitian saya, artikel ilmiah itu masuk di mana nih? Peringkat 5, 6, 3, 4, atau yang lain. Nah, kita klik Nah, ini jenis jurnal. Ini bisa kita cek di sini. Jurnalnya apa ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini nama jurnal ada di sini semua. Kemudian judul artikel, penulisnya ditulis di sini. Kalau penulisnya ada 2, berarti di tanda koma misal ini Samsul, kemudian koma Didi, itu bisa dipisah dengan koma. Kemudian status penulisan ini ditulis sendiri atau berdua. Nah, misal saya nulis sama Pak Didi, berarti saya tulis tidak. Jadi jumlah penulis ada berapa? Ada 2. Status penulis pertama, iya. Jadi saya sama Pak Didi ngisinya beda. Kalau Pak Didi ngisinya tidak. Kalau saya ngisinya iya. Nah, ini Bapak Ibu khususnya yang yang biar angka kreditnya itu lebih besar, Bapak Ibu selain penulis pertama harus sebagai penulis koresponden atau penulis kedua plus koresponden, itu nilainya akan lebih banyak Bapak Ibu. Nanti sudah otomatis terhitung oleh sistem di EPAKDOS ini. Bisa dibuktikan Bapak Ibu mencantumkan ini tidak sebagai koresponden, kemudian diklik diklik submit gitu, proses, dan kita coba ini sebagai koresponden, nanti hasilnya akan beda nilai angka kreditnya.
Kemudian volume jurnal, nomor jurnal, tahun terbit, halaman, ISSN, penerbit, DOI. Ini kalau ada, biasanya ada yang nggak ada DOI itu ya dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian alamat jurnal, ya, alamat jurnalnya. Jadi harus sudah digital ya, harus sudah bisa diakses. Kemudian URL dokumen dan URL peer review. Nah, biasanya di peer review ini kalau kemarin itu masih manual ya. Jadi setelah artikel di print, kita dikasih satu berkas dari kepegawaian untuk meminta teman kita untuk mereview. Nah, mereview itu diupload kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian URL indeks jurnal itu diindeks oleh siapa saja, misal Skimago nih, atau mungkin diindeks Scopus dan sebagainya bisa dicek di sini, copy di sini. Kemudian bukti korespondensi. Nah, Bapak Ibu kalau di atas ini menjadi korespondensi karena nilainya akan double ini. Bapak Ibu penulis pertama plus korespondensi itu beda kalau hanya penulis pertama saja. Nah, kemudian biasanya kalau kemarin ini saya masukkan di Google Drive. Nah, kemudian dari link Google Drive itu saya masukkan di sini sebagai bukti korespondensi. Karena bukti korespondensi itu biasanya masuk di email kita. Kita yang submit, ada proses artikel Anda berhasil disubmit. Kemudian kalau ada review dari reviewer, lewatnya lewat email gitu. Atau kalau tidak lewat email, biasanya kita masuk di jurnal tersebut, ya ada review dan sebagainya lewat jurnal tersebut juga opsional. Yang penting lengkap ya, lengkap terbukti kalau benar-benar Bapak Ibu sebagai korespondensi. Opsional. Mohon maaf, Pak. Itu dalam bentuk screenshot atau bagaimana ya, Pak? Ya, kalau saya kemarin screenshot kemudian. Oh iya. Jadi email itu saya screenshot, kalau ada 8 email sampai artikel itu terbit, publish, itu saya screenshot 8 screenshotan, 8 gambar. Oh iya. Kemudian, nah apakah ini syarat khusus? Jadi kalau di aturan kita dari misalnya dari lektor ke lektor kepala itu ada syarat lektor ke lektor kepala, kalau dia saat ini doktor, itu syarat khususnya itu Sinta 1 atau 2. Kalau dari S2, lektor ke lektor kepala, syaratnya jurnal bereputasi, itu syarat wajib. Jadi ada syarat wajib, ada syarat yang disarankan. Jadi kalau artikel ini sebagai syarat wajib kita harus klik iya. Oke. Kalau syarat ini tidak menjadi syarat wajib atau yang disarankan, kita klik tidak. Oke, kalau sudah itu tinggal kita proses submit. Ya, begitu untuk Pak Sam, mau tanya. Itu di sini untuk penulis itu ditulis apa? Nama atau satu? Ini nama. Oh, nama kita. Ya, betul. Nama Ibu. Oh, J. Terima kasih, Pak Sam. Nama 1 berarti Samsul Hadi, kalau sama Bu Muina, Ibu Muina itu bisa. Oh, ya, ya. Nama lengkap. Ya, terima kasih Pak Sam. Sampai Bu Muina. Pak Sam mau tanya lagi Pak Sam. Monggo Pak Didik. Itu Pak Sam, kalau saya itu lektor saya itu kan 1 Mei. Tapi waktu pengumpulan dulu sama Pak itu yang sudah almarhum itu, saya itu mengumpulkan tuh sekitar sebelum April, berkas-berkasnya saya kumpulkan, kemudian keluarnya itu 1 Mei. Lah kemudian April itu saya punya jurnal internasional, itu bagaimana itu? Apakah bisa dijadikan syarat? Ya Pak Didik, ini setahu saya ya Pak Didik, saya belum membaca detail tentang aturan seberapa sejak TMT kita turun ke belakang bisa diambil sampai berapa bulan, itu saya belum tahu. Kalau nggak salah sekitar 6 bulan Pak Didik, cuma saya belum tahu ya Pak Didik, tahu persis aturan sekarang seperti apa. Soalnya nggak keikut yang syarat untuk lektor itu soalnya.
Oh, nggih. Jadi Pak Didik itu jadi PR ya Pak Didik. Itu Pak Didik ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di bulan Desember dan TMT saya itu di Januari Pak Didik. Nah ini apakah masih digunakan atau enggak? Kalau penting Pak Didik itu 6 bulan terakhir, tapi saya belum tahu persis apakah benar atau salah. Nanti bisa dikoreksi. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun ya. Nah, coba kita lihat yang buku atau menyadap buku ilmiah. Nah, ini buku ilmiah bisa buku ajar itu Bapak Ibu yang biasa dipakai, itu bisa jadikan saduran buku. Nah, ini judul asli ya, penulis aslinya dimasukkan, judul saduran. Jadi judul misal gini, apa namanya? Apa ya contohnya? Ya judul aslinya ABC gitu, kita tinggal nambah D itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kita pas waktu masukkan kegiatan ini, kita tulis judul asli, penulis asli, judul saduran kita, kemudian kita sebagai penulis, ISBN, penerbit, ini UST Press. Monggo Bapak Ibu ini luar biasa banget loh UST Press ini. Jumlah halaman, URL dokumen, ya, URL review, keterangan opsional ini sama. Mungkin sama karena saya belum pernah saat pengajuan kemarin tidak mengajukan buku. Nah, di sini ada URL peer review, berarti buku itu direview oleh teman sejawat kita. Itu bisa. URL dokumen, kalau penerbit itu, misal UST Press belum punya website sendiri, itu kita bisa masukin Drive saja. Kalau sudah punya website, bagus ya. Jadi paling tidak sinopsisnya itu ada di website tersebut, itu malah bagus. Kemudian, nah pakainya syarat khusus berarti tidak ya. Tidak. Kemudian kita masukkan file, kita proses. Itu nggih. Dari sini sudah bisa dipraktekkan jadi Bapak Ibu nggih. Tinggal kita nyoba-nyoba saja. Yang paling susah itu nyari berkasnya ini ya. Buatnya ya. Oke, pelaksanaan penelitian sudah, J. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Oh iya, monggo. Saya mau bertanya Pak Samsul, mohon maaf, saya mau mewakili Bu Ambar Pak Samsul. Oh, J, Pak Sobogi. Tommy. Oh, Pak Tommy, J, Pak Tommy. Oke, Pak, saya mau bertanya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Didik tadi yang mengenai syarat setelah TMT gitu. Maksudnya kalau misalkan ada berkas yang sebelum TMT ternyata belum digunakan, itu belum pasti bisa digunakan untuk maju ke jenjang selanjutnya gitu ya Pak ya? Ya, untuk aturannya saya belum tahu persis, Mas. Jadi belum tahu persis, cuman dengar-dengar ini ya, ini belum tentu benar ini. Mohon Bapak Ibu yang sudah tahu informasinya bisa bantu disampaikan di sini. Biasa setahu saya itu 6 bulan setelah TMT dan itu belum dipakai untuk jabatan sebelumnya. Itu something yang saya dengar Pak, tapi saya belum bisa memastikan itu benar atau salah. Oh baik Pak. Terus saya tanya lagi yang kedua Pak, ini mengenai penelitian juga. Misalkan kita sebagai pembimbing tesis atau skripsi itu melakukan bimbingan, setelah itu mahasiswa menerbitkan jurnal tersebut di jurnal reputasi misalkan Pak. Itu tetap kita masukkan ya Pak ya di pelaksanaan penelitian? Iya bisa, yang penting nama kita ada di situ. Oh ya baik Pak. Oke, siap. Jadi boleh banget itu, malah disarankan seperti itu. Sekarang harus kolaborasikan mahasiswa sama dosen, harus kolaborasi terus. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak Samsul. Sami-sami. Saya izin bertanya Pak Samsul. Iya, monggo. Untuk yang menulis buku itu di bagian yang bawah ya berarti Pak ya? Menulis buku ajar untuk SD, buku seni tari untuk buku ajar untuk itu ada ya? Ada, itu masuk di pendidikan kalau nggak salah.
sebentar. Pendidikan ya, sebentar. Saya lupa itu. Untuk SLT. Panduan guru. Cek di sini ya. Penelitian. Saya bingung masukinnya di mana waktu itu. Iya, ya, sebentar. Saya agak lupa ini mana ini ya. Yang untuk nulis buku, buku anu kan ya, buku ada untuk sekolah SD kayak gitu kan? SD. Sebentar, di sini ada enggak ya? Melakukan kegiatan. Enggak ada di sini ya. Oh, itu ada Pak, buku ajar tadi di atas kayaknya. Coba, yang mana ini? Yang barusan ya, buku ajar. Tapi buku ajar kuliah ya kayaknya ini. Di penunjang Nah, itu? dosen itu ada, Pak. Penunjang ya? Oh, Coba. penunjang dosen ya? Ya, penunjang bagian tugas penunjang. dosen itu ada. Oh iya, penunjang. Buku ya. Oh, ini tak, Mbak? Ibu. Oh iya itu, iya betul. Oh di sana Masuk ya. penunjang. J, sampun. Kemarin nyari-nyari nggak ketemu. Kirain di pelaksanaan penelitian. Banyak soalnya. Oke, matur nuwun Pak Samsul. Jadi sami pelaksana penelitian sampun, J. Sekarang Tanya Pak Samsul. Oh, monggo. Itu kan kalau kita misalnya ikut call paper internasional, nah itu hasil karya kita itu juga dibukukan. Sebaiknya ikut yang apa istilah yang di penelitian itu ikut yang apa book chapter atau ikut yang apa oral? Call paper yang dipresentasikan. Jadi di dalam EPAGDOS ini juga yang saya mau tanyakan, barangkali Bapak Ibu tahu juga, kalau saya lihat itu kita sebagai pembicara gitu ya, sebagai peserta atau sertifikat itu kalau tidak ada SK penugasnya itu kan nggak bisa di-input. Jadi kalau yang kemarin saya ngajuin pertama itu kan masih hybrid ya, ada hard copy-nya. Jadi disertakan sertifikat pelatihan, ikut pelatihan begitu. Itu bisa dipakai. Nah, kalau di EPAGDOS ini saya melihat dari pelaksana pendidikan sampai penunjang dosen itu tidak ada sebagai peserta pelatihan, itu belum ada. Mungkin enggak, maksud saya gini Pak Sam, itu kan tulisan kita, artikel kita itu dibukukan gitu loh. Saya bisa membantu menjawab Bu Mukminah, Pak Samsul. Monggo. Maaf, tadi itu ada sedikit gangguan dengan mikrofon saya sehingga saya tidak bisa join untuk ngomong. Jadi gini, kalau untuk seminar internasional yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk proceeding atau book chapter. Kalau book chapter itu nanti masuknya itu tetap di publikasi, Bu, dipublikasi. Terus yang penting harus ada ISBN-nya, baik itu proceeding maupun book chapter itu sama. Kalau yang buku itu nanti masuknya di pelaksanaan yang menulis buku itu tadi. Jadi kalau untuk yang publikasi baik book chapter maupun proceeding itu masuknya di publikasi karya ilmiah, bukan menyadur buku, bukan buat buku. Kayaknya di pilihan itu sebentar. Ini ada ini yang di Pak Samsul ini muncul, ini masuk di menghasilkan karya ilmiah. Oh menghasilkan karya ilmiah ya. Ya. Nah, kemudian dipilih di sini hasilnya kan ada banyak itu ya. Ini masuk pemikiran didiseminasikan ini loh, Bu. Nah, ini tingkatnya apa? Yang penting harus ada ISSN atau ISBN-nya. Kalau tidak ada itu, maka tidak bisa diakui sebagai penilaian. Iya. Hukumnya tidak bisa, mungkin rendah. Enggak, maksud saya yang di ini betul. Itu kan ada hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bentuk book chapter, ada internasional dan nasional. Tapi kalau ke bawah
itu ada dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proseding, karena itu dua-duanya ada gitu loh. Masuk yang mana gitu loh. Oh, kalau menurut saya itu dicoba aja Bu Mina. Dicoba, kan bisa kita hapus nih. Kalau kita mau book chapter, nilai AK-nya berapa, angka kerja berapa, kalau oral berapa. Ambil salah satu nggak apa-apa Bu. Oh gitu ya. Dipilih yang paling besar nilainya saja Bu Mina, tapi nggak bisa diklaim dua. Nggak bisa Oh diklaim. iya. Oke ya, terima kasih Bu Iya. Chandra dan Pak Sam. Karena Ya, kadang-kadang kan proceeding itu kan perlu waktu ya untuk mengeluarkan ISBN-nya itu. Nah kalau misalnya baru draft itu maka yang diklaim yang ini aja, yang seminar mawon. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita masuk ke PKMJ. PKM di sini ada banyak Bapak Ibu. Ada menduduki macam-macam jabatan pimpinan. Ini Bapak Ibu bisa cek apa syarat yang harus kita masukkan, berkas apa. Ini sudah ada file kolomnya semua. Kita tinggal ngisi aja. Misal di sini penyuluhan atau tingkat lokal ya, memberikan latihan atau kita memberikan penyuluhan dalam satu semester atau kurang dari satu semester, ini paling bawah ini ya, memberi latihan penyuluhan. Misal ada event, kita jadi pembicara, kita bisa klik ini, dan kita harus ada SK penugasan yang dimasukkan nomor SK penugasan dan SK penugasannya di sini. Kalau punya artikel dipublikasi, artikel juga ada di sini. Kemudian mana ini ya? Ini tidak dipublikasi. Nah ini ya, jurnal, kita tinggal masukin nama jurnalnya dan plus nomor SK penugasan. Berarti penugasan sebelumnya, jadi output dari PKM itu ada jurnalnya. Kita tinggal ngisi saja Bapak Ibu. Berarti yang khusus pengabdian masyarakat ini itu wajib ada SK penugasan. Walaupun itu kita menulis di buku di jurnal pengabdian masyarakat, tetap ada SK penugasannya. Kemudian terakhir Mbak Putri, penunjang tugas dosen. Nah Bapak Ibu bisa ngecek satu persatu Bapak Ibu. Kalau yang disinkronkan nggak bisa sinkron, tinggal ditulis di bagian apa saja, kemudian disampaikan ke Pak Singgi. Kemudian berkas apa yang kurang bisa dicek, ya. Ngeceknya tinggal kita pilih saja. Misal ini contoh penunjang dosen menjadi anggota dalam sebuah panitia perguruan tinggi sebagai ketua. Misal ketua sekarang ada wisuda, ketua wisuda. Kita klik saja berkasnya apa saja. Oh berarti di sini ada SK penugasan sama file SK-nya. Jadi gitu Bapak Ibu. Atau jadi misal di sini. Nah, kemarin menjadi anggota tim penilaian jabatan akademik dosen. Kita klik, nah nomor surat penugasan, kemudian file penugasan itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini file apa yang harus kita siapkan. Nah, kalau sudah selesai semua, kita bisa melihat nih, kayak kita melaporkan LKD kemarin, standarnya karena warna hijau semua itu sudah, kita tinggal submit saja. Kalau ada warna merah kita ada kekurangan. Nah kalau di sini nanti sudah ada notifnya di bagian bawah bahwa Anda sudah memenuhi kriteria pengajuan jabatan fungsional ini. Kita tinggal submit aja. Nah mudahnya begitu Bapak Ibu. Dan informasi nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai submit, seperti yang saya sampaikan di awal, saya belum tahu sekarang apakah full di Epakdos ini ataukah sebagian tetap ada hard file-nya. Jadi kalau kemarin 2021 itu masih ada hard file-nya. Kita harus ngeprint, kita harus memberikan file itu ke senat di fakultas, disenatkan, kemudian kita harus meminta peer review pada teman kita itu di hard file. Setelah ditandatangani kita scan, jadi itu masih ada kalau tahun kemarin. Saya belum tahu tahun sekarang apakah tetap hybrid seperti itu ataukah sudah full di Epakdos ini. Nah begitu.
Mungkin jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, J. berkaitan dengan surat tugas ya, SK penugasan. Misalkan tadi kan ada menerbitkan karya publikasi pengabdian. Sementara di tempat kami, ataukah saya yang memang belum memahami ya berkaitan dengan SK penugasan itu, ataukah apakah pengabdian itu menggunakan surat pengabdian ataukah memang ada surat sendiri yang berkaitan dengan SK penugasan untuk menerbitkan publikasi. Ini kan sebetulnya sama seperti pada saat BKD ya, bahwa di dalam BKD sebetulnya kalau kita menerbitkan suatu karya begitu, nah itu kan juga memerlukan SK begitu ya. Tetapi kenyataannya kita belum bisa mengunggah SK apa yang di ini gitu. Apakah memang SK penelitiannya ataukah SK sendiri, bahwa kalau kita ingin menerbitkan, nah, nanti harus mengurus, memproses seperti pada saat kita melaksanakan pengabdian insidental begitu, ataukah bagaimana? Mungkin itu Bapak, terima kasih. Oke, Ibu Rosidah, matur suwun. Kalau pengalaman saya belum berpengalaman mengisi, kalau kemarin itu insidental, jadi saya juga insidental. Nah, kalau di sini ini kan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berarti hasil kegiatan pengabdian, berarti ini kan outcome dari pengabdian. Pastinya ketika kita melakukan pengabdian, LPM kan harus mengeluarkan surat tugas, J. Rosidah, J. Iya. Selain keluarannya itu laporan ke LPM, kita ada outcome-nya itu ini artikel, dan ini sebelum ada hasil untuk prosesnya kan butuh nugasan, surat tugas untuk melakukan pengabdian. Mungkin itu, Ibu. Kalau misalkan itu pengabdiannya tidak ada suratnya, tapi kita memperoleh keluaran dari pengabdian, begitu bagaimana? Apakah memang tidak ada SK penugasan? Kan tidak selamanya kalau kita melakukan pengabdian mungkin kita juga tidak memproses ya, tetapi kita bisa menghasilkan luaran, itu kan boleh kan gitu kan? Yang ini merupakan hasil pengabdian begitu ya, nanti kita terbitkan di jurnal pengabdian. Nah, ini apakah juga harus mengurus SK penugasan penerbitan, ataukah kegiatannya yang akan kita laporkan seperti penelitian? Kita kan tidak harus selamanya menyusun artikel itu adalah hasil dari penelitian kan begitu ya, tetapi penelitian mandiri maksudnya kan begitu. Kalau penelitian mandiri kan tidak ada surat ya yang diberikan ya, baik dari universitas maupun dari apa gitu. Tetapi kan apakah SK penugasannya itu berupa bunyi bahwa ini menerbitkan suatu artikel ataukah apa? Mungkin itu atau mungkin juga nanti Mas Singgih ini ada kebijakan ya berkaitan dengan SK penugasan penerbitan artikel dari pengabdian maupun penelitian yang mungkin tidak ada SK penugasan ya, karena ini secara mandiri begitu. Karena kan di dalam BKD sebetulnya yang dibutuhkan adalah SK ya. Kemarin juga Prof. Sutris itu kan menyampaikan, Prof. Trisno Wibowo itu juga menyampaikan, kalau ini adalah hasil karya bersama mahasiswa, apa SK penugasannya? Apakah SK skripsi, bimbingan skripsi, ataukah apa? Ini jadi masih bingung ya kita antara dosen yang satu dengan dosen yang lainnya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rosidah. Saya jawab lagi ya Pak Samsul. Iya, monggo. Oke. Bu Rosidah nun sewu. Jadi kalau sepemahaman saya, ketika kita mengklaim kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan itu dengan mandiri ya, dengan mandiri. Nah itu yang bisa itu mungkin bisa masuk kepada pengabdian kepada masyarakat yang didiseminasikan nanti. Pilihannya di sana, Bu. Itu memang kalau didiseminasikan itu cukup publikasi saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk pengabdian baik itu mandiri maupun maupun ada pendanaan gitu ya dari LP2M, itu tetap harus minta izin, minta surat SK dari LP2M, Bu. Itu baru bisa diklaim di sini. Nah, kemudian sehingga kalau tidak salah dulu juga sudah pernah disosialisasikan itu apapun aktivitas kita apabila kita mau melakukan pengabdian masyarakat mandiri itu sebaiknya memang kita minta surat tugas dari LP
LP2M yang dilampiri dengan mungkin permintaan dari instansi yang meminta kita mau sebagai narasumber memberi pelatihan atau apapun itu. Kemudian nanti setelah surat SK surat tugas pengabdian ini yang perlu dilampirkan, kalau belum ada publikasi maka laporan kegiatan itu terdiri dari aktivitas ketika kita melakukan pengabdian itu. Jadi ada presensinya, kemudian atau daftar hadir peserta, kemudian bukti-bukti, foto-foto atau apa itu, dan kemudian laporannya. Nah, itu harus lengkap. Tetapi kalau sudah dipublikasikan, itu memang mungkin bisa langsung publikasinya itu, tetapi masuknya nanti di ini Bu, di pengabdian yang diseminasikan. Pilihannya di situ. Oh, jadi tidak publikasi ya malahan ya. Kalau dia di jurnal berarti tidak. Iya, di jurnal publikasi. Nanti kan di pengabdian itu ada pilihannya Bu. Nanti yang didiseminasikan, dipublikasikan di jurnal. Lah itu diupload di situ. Kalau SK-nya penugasan sudah tahun lalu, kemudian kita menjurnalkannya tahun depan, berarti itu nomor SK penugasannya tidak masalah ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Yang penting itu masih ngeling gitu ya. Itu program itu, karena kadang-kadang kita publikasi kan lama juga ya Bu ya. Tetapi nomor SK-nya nomor SK lama tidak apa-apa. Oh gitu. Ya. Kalau penelitian juga sama ya? Kalau penelitian bersama mahasiswa berarti SK pembimbingan? Ya, karena kan ini PAK ya Bu, bukan BKD ya. Jadi agak berbeda. Kalau BKD kan ada batas waktunya, ada semester genap, semester ganjil. Tapi kalau PAK itu batasannya adalah SK terakhir jabatan fungsional kita yang diakui. Sehingga kalau SK-nya lama, terus baru publikasinya baru tahun kemudian tidak apa-apa. Oh, jadi SK-nya beda ya, nanti SK penugasannya ya. Kalau kita menyusun BKD, SK penugasan nomor sekian, tahun sekian. Tapi kalau menyusun PAK, nanti tahunnya yang lama nggak apa-apa gitu ya. Oh iya, baru tahu saya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Chandra, Bu Rosida. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin cukup ya. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Mohon maaf Bapak Ibu, mengingatkan untuk absensi dan juga untuk Bapak Ibu yang tadi belum bisa login untuk segera menuliskan di Google Form, karena nanti akan kami teruskan ke pihak kepegawaian dan nanti akan kami lanjutkan ke LLDikti. Dikarenakan bagi Bapak Ibu yang belum bisa login, itu pihak universitas tidak bisa memiliki akses, jadi harus ke LLDikti. Nanti akan dibantu oleh pihak kepegawaian. Jadi mohon untuk mengisi Google Form-nya bagi yang belum bisa login, begitu. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada, akan saya akhiri. Sekali lagi, Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan, ya? Oke. Terima kasih Pak Samsul. Sami. Terima kasih Pak Samsul atas uraian tentang simulasi EPAKDOS-nya. Kemudian terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, atas kehadirannya dan menyimak kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu sudah bisa segera mengajukan jabatan fungsional, karena dengan sistem EPAKDOS ini sama seperti kita menabung Bapak Ibu, kita bisa menyicil kegiatan atau mengupload kegiatan Tridharma, nanti jika sudah memenuhi nilainya, nanti kita bisa klaim untuk bisa mendapatkan jabatan fungsional yang baru. Nanti mari Bapak Ibu untuk memberikan sumbangsih kepada institusi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa berupa jabatan fungsional tertinggi, karena ini akan dapat berdampak luar biasa bagi akreditasi institusi dan juga bisa mengawal UST menjadi unggul. Amin. Mungkin saya akhiri mawon ya, demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan. Sekian dari saya, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih. Salam. Terima kasih pihak kepegawaian juga ini yang sudah join. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Salam sehat.